Mari buka kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Ini berbicara tentang kehidupan Yusuf. Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah pernah mendengarkan. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menjadi firman Tuhan yang bermakna baru dalam kehidupan kita. Yusuf di rumah Potifar. Demikian firman Tuhan di ayat 1 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ketiga, setelah dilihat oleh Tuhan bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf dapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, yang di rumah maupun yang di ladang. 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Firman Tuhan ini kita membahas satu pembahasan hari ini yang sedang kita kejar dan sedang kita kerjakan dalam hidup kita, yaitu topik hari ini adalah berhasil dan beruntung. Kenapa saya kaitkan beruntung dalam keberhasilan? Karena ada banyak orang yang berhasil tapi dia tidak beruntung. Dia berhasil, dia dapat banyak duit tapi dia tidak bisa menikmati. Ada orang yang bisa naik jabatan tapi dia tidak menikmati. Jadi saya mau berharap kita semua anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, kita harus mengalami keberhasilan dan harus beruntung. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia menemani setiap kehidupan kita. Jadi kita belajar bagaimana berhasil dan beruntung seperti Yusuf. Dia adalah seorang yang berhasil dan beruntung. Dikatakan bahwa segala yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Keberuntungan yang didapatkan oleh Yusuf saat di rumah Potifar menjadi pemimpin, dan keberuntungannya adalah seluruh keluarganya pada akhirnya menikmati hasil dari yang dikerjakan oleh Yusuf. Sehingga sampai detik terakhir di mana bangsa Israel mengalami kekeringan, mengalami kelaparan yang sangat panjang 7 tahun lamanya, maka keluarga Yusuf mendapatkan keberuntungan di mana Yusuf menjadi pemimpin di bangsa Mesir. Nah, ini keberhasilan Yusuf, dia nikmati, keluarganya menikmati, bangsa-bangsa menikmati keberuntungan daripada hasil yang dikerjakan oleh Yusuf. Apa yang menjadi pesan dari keberhasilan dan keberuntungan Yusuf yang kita pelajari hari ini di ayat yang pertama? Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ingat, di sini dikatakan membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kata membeli, mohon maaf saudara yang terkasih, kata membeli di sini seakan-akan seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Ya, memang di saat itu dan di masa itu, kata membeli orang itu adalah sesuatu hal yang tidak merupakan hal yang kaget, tidak. Itu adalah hal yang biasa. Karena namanya membeli orang di saat itu adalah sesuatu hal yang sudah dikerjakan. Membeli dalam maksudnya di sini adalah menjadi budak. Yang dibeli oleh orang dan diperbudak. Dan seorang budak di saat itu tidak punya haknya untuk bisa menjadi seorang yang merdeka. Artinya dia tergantung kepada tuannya.
Dia tidak punya hak lagi dalam kehidupannya. Itu diatur oleh semua tuannya. Dia mau pindah ke majikan yang lain, tidak bisa. Harus diperjualbelikan lagi. Tapi ingat saudara yang terkasih, di saat itu orang yang diperbudak tidak punya hak untuk bisa menikmati hidup, kecuali kalau memang tuannya itu adalah orang yang baik hati. Mau disiksa, mau diapakan pun, dia hanya menerima. Mau tidak dikasih makan, tidak dikasih tidur, tidak punya hak untuk berbuat kepada tuannya. Itu di zaman itu. Beda di zaman sekarang ini. Tidak ada yang namanya diperbudak. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Tapi ingat saudara yang terkasih, di ayat yang pertama ini, apa yang kita pelajari? Yang perlu saya sampaikan kepada kita semua adalah Yusuf siap dan setia dalam prosesnya Allah. Coba bayangkan saudara yang terkasih, dalam keluarganya dia dibuang. Dia dibenci oleh saudaranya. Kemudian dibuang ke dalam sumur. Bayangkan ketika saudara punya saudara yang membuang Anda ke sumur, membuang Anda ke keluarga, apa yang Anda alami? Perasaan Anda bagaimana? Perasaan saudara bagaimana? Sakit hati, benci kepada orang tua, benci kepada kakak-kakaknya, benci kepada saudara-saudara. Mungkin terjadi. Yusuf ketika mendapatkan perlakuan seperti itu, dia tidak berbicara sedikit pun, dia hanya mengikutinya saja. Setelah dia dibunuh, dia dijual ke orang Ismail. Setelah dijual dari orang Ismail menjualnya lagi kepada orang Potifar, orang Mesir di saat itu. Ketika dia ada di Mesir, dia diperbudak. Apalagi yang dialami oleh Yusuf, proses yang dialami, dia difitnah di sana oleh istri Potifar. Apalagi dia dilupakan oleh juru roti saat itu, juru minuman. Kemudian apalagi yang dialami, dia dipenjara di sana. Proses yang dialami Yusuf tidak membuat dirinya menjadi orang yang tidak bermanfaat saat itu. Tapi proses yang dialami oleh Yusuf, dia mengalaminya dengan siap dan setia karena dia tahu apa yang dia kerjakan itu adalah Allah yang mengerjakannya dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya ketika Yusuf semuanya mengalami proses demi proses itu, maka yang terakhir ketika kita membaca tadi di ayat yang ke-6 berkata bahwa Yusuf berhasil mengerjakan segala sesuatunya dan beruntung dia bisa menikmati dan keluarganya menikmati. Hal yang perlu saya sampaikan kepada kita hari ini adalah kita harus siap dan setia dalam prosesnya Allah. Mungkin kita merasa orang yang ada di perantauan ini seperti orang asing. Tapi saya mau berkata, Yusuf dulunya sudah mengalami, tapi ketika dia setia menghadapinya, dia menikmati hasil dari proses. Jangan pernah mengeluh terhadap proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya apa yang kita kerjakan, prosesnya Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Kalau kita mengerjakannya dengan baik, mengerjakannya dengan setia, dengan penuh pengharapan daripada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan buat indah pada waktunya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita setia dan siap di dalam prosesnya Allah. Proses memang sangat sulit dan rumit. Kadang tidak diterima, hati kita diperlakukan seakan seperti itu, tidak dianggap. Tapi saya mau berkata, mari kita setia. Yang kedua, yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yusuf, kenapa dia menjadi seorang yang berhasil dan beruntung. Di ayat yang kedua dan ketiga, apa dikatakan di sana? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Katakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dituliskan Tuhan menyertai Yusuf. Ingat, pertama itu dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tapi pada ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik, setelah dilihat oleh Tuhannya, ada kelihatan kepada orang lain bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dua kali ditekankan di sana Tuhan menyertai Yusuf, yang membuat berhasil dan beruntung. Kehidupan Yusuf adalah ada penyertaan Tuhan.
ada penyertaan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan di ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh Tuhannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Yang membuat keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan Yusuf itu adalah ada penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, maka tidak akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan dan keberuntungan Yusuf dia alami karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa Yusuf bisa disertai oleh Tuhan? Dan saya mau harapkan kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini pada hari ini, maka engkau harus mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bukan soal besar upah yang kita dapatkan, bukan soal jabatan yang kita dapatkan, bukan soal itu. Mau besar, mau kecil yang kita kerjakan, mau punya jabatan, mau tidak punya jabatan yang kita dapatkan. Satu hal yang saya tekankan hari ini, kalau ada penyertaan Tuhan di sana, maka kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang membuat beruntung. Yusuf tidak ada apa-apanya. Dia bukan orang yang sudah terkenal, bukan orang yang sudah ahli dalam kepemimpinan, bukan orang yang sudah ahli di dalam mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar. Tetapi karena ada Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, itu yang membuatnya berhasil dan beruntung. Kita buka di dalam Keluaran 4 ayat 12. Keluaran 4 ayat 12, di sana dikatakan, oleh sebab itu pergilah. Ini Tuhan yang berkata kepada Musa, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini pertama kali ketika Tuhan mau memakai Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, untuk mengerjakan sesuatu hal yang besar, yaitu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi Musa berkata kepada Tuhan saat itu, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak ada, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berkata di ayat yang 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Keberhasilan Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Musa mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga setiap yang dikerjakan oleh Musa itu berhasil dan menunjukkan ada kuasa Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Apa dikatakan di sana? Ke-14 di sana dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai dia. Keberhasilan Daud mulai dari mengembalakan kambing domba. Ketika dia mengalahkan Goliat, ini keberhasilannya diawali ketika dia mengalahkan Goliat. Umat Israel bersorak-sorai, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul mengalahkan beribu-ribu. Oleh karena apa? Di sini dikatakan tadi, keberhasilan perjalanan Daud karena ada penyertaan. Daud bukan orang yang sudah terlatih dalam perang. Daud bukan orang yang sudah menjadi seorang pemimpin, tidak. Tapi dia hanya pengembala domba yang bisa mengarahkan domba itu masuk kandang dan berikan makan. Tetapi Tuhan pilih dia, Tuhan memakai dia, Tuhan membuat berhasil yang dikerjakannya karena Tuhan menyertai kehidupannya. Hal yang harus kita lakukan supaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hati kita ini harus benar-benar menjadi orang yang dipercaya dan menjadi berkat. Kita kembali Kejadian 39 ayat keempat dan kelima. Apa di sana dikatakan? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati
rumah orang Mesir. Yang dialami oleh Yusuf sehingga dia menjadi orang yang berhasil dan beruntung adalah dapat dipercaya. Di ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Di sini Yusuf dapat dipercaya. Dan ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada kekuasaan kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Dapat dipercaya dan menjadi berkat. Itu yang akan membuat Yusuf berhasil dan beruntung. Sekalipun Yusuf tinggal di rumah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak menyembah Tuhan, orang yang tidak mempercayakan kuasa Allah yang menciptakan langit dan bumi, orang itu adalah orang yang menyembah dewa, orang itu adalah orang yang menyembah berhala. Tetapi Tuhan memberkati rumah orang itu karena kenapa? Ada Yusuf di dalamnya. Dan kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara yang ada di Singapura, jadilah berkat. Jadi dipercaya oleh majikannya, oleh pemimpin-pemimpinnya dimanapun kita berada. Harusnya kita ini adalah orang yang dipercaya dan menjadi berkat. Karena kenapa? Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Segala hal teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dapat dipercaya oleh teman, menjaga rahasia teman. Bukan ada kata berkata adalah bocor mulut. Nah, jangan sampai menjadi seperti itu. Apa yang dipercayakan kita memang benar-benar kita bisa menjaga rahasia. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Bukan menjadi orang yang memecah belah. Tetapi orang yang mempersatu. Orang yang mempersatu bukan memecah belah. Orang yang menjadi berkat. Di mana kita ada, maka orang lain di sekitar kita menjadi nyaman karena kita ada di sana. Harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Nah, itulah yang akan membuat Yusuf berhasil dan beruntung. Yang terakhir, kenapa Yusuf bisa berhasil dan beruntung? Di pasal 41 ayat ke-16. Apa dikatakan di sana? Yusuf menyahut Firaun. Bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Firaun kepadanya sampai Yusuf berkata demikian? Berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayat yang ke-15, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikan. Firaun memuji kehebatan kebijaksanaannya daripada Yusuf. Oh, saya mendengar tentang engkau mampu. Yusuf saja bisa berkata, ya itu adalah aku. Tidak, tapi Yusuf berkata di ayat 16, apa dikatakan? Bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah. Hal apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf sehingga dia menjadi orang yang berhasil dan beruntung? Dia adalah orang yang rendah hati. Katakan dalam dirimu adalah saya orang yang rendah hati. Kerendahan hati daripada Yusuf membuatnya berhasil dan beruntung. Ketika seorang raja memuji, memberi pujian kepada Yusuf, dia berkata, bukan aku, tapi Allah yang mengerjakan. Dia tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf, apa yang sudah dikerjakan di tanah Mesir, itu hanya karena Allah menyertai kehidupannya. Semuanya itu Tuhan berikan bukan karena kemampuan daripada Yusuf, tapi semua daripada Allah. Menunjukkan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang rendah hati. Amsal 18. Amsal 18 ayat yang ke-12. Apa dikatakan di sana? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat 4.
Apa dikatakan? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi orang yang rendah hati otomatis pasti akan disertai oleh Tuhan. Tapi orang yang sombong, orang yang congkak hatinya pasti akan dihancurkan. Dan lama-kelamaan akan menjadi orang yang tidak berhasil dan tidak beruntung. Karena kenapa? Kesombongan, kecongkakan hati ini membuat kita hancur. Masa depan kita akan hilang dan hancur. Tidak akan mendapat kesejahteraan. Karena kenapa? Kesombongan. Dan Tuhan benci kepada orang-orang yang sombong. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar rendah hati satu dengan yang lain. Tidak perlu kita membanggakan bahwa kita punya harta yang melimpah. Tidak perlu kita membanggakan bahwa kita punya segala sesuatu di bumi ini. Tidak. Tuhan tidak perlu yang demikian. Tuhan perlu hati yang rendah hati. Tuhan perlu kehidupan yang benar-benar merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dia dapatkan, apa yang dia kerjakan, itu semuanya berasal daripada Allah. Tidak ada yang berasal dari kemampuan kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena yang kita punya itu Tuhan gunakan untuk memberkati kita dan memampukan kita untuk mengerjakannya. Semuanya berasal daripada Allah. Kalau ada saudara yang berkata bahwa saya bisa berhasil karena saya punya skill, no, berhenti, saudara yang terkasih. Kalau berkata bahwa saya bisa membangun rumah, saya bisa berhasil karena gaji saya besar, no, stop saudara. Kau di jalan yang salah. Kembali kepada Allah, berkata bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang sedang saya perbuat, apa yang sedang saya dapatkan, itu semua berasal daripada Allah. Dan itu yang Tuhan mau mengembalikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi yang ingin berhasil dan beruntung, mari belajar merendahkan hati satu dengan yang lain. Kesombongan hanya membawa kehancuran, kerendahan membawa kita kepada keberhasilan dan keberuntungan. Belajar rendah hati. Memang sangat sakit untuk rendah hati. Seakan-akan kalau kita rendah hati dengan orang lain, sekarang kan kita diinjak-injak. Tapi saya berkata, kemudian harinya kau akan mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan. Lihat Yusuf, yang dulunya tidak ada gunanya, dia hanya diperjualbelikan, diperbudak dan tidak ada gunanya. Dan ketika dia menaruh rendah hati dalam dirinya, dia menjadi orang yang berhasil dan bahagia. Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Ada 4 yang kita pelajari hari ini, yaitu siap dan setia dalam prosesnya Allah. Yang kedua adalah ada penyertaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, dapat dipercaya dan menjadi berkat. Dan yang keempat adalah rendah hati. Dan itulah yang akan membuat berhasil dan beruntung kehidupan Yusuf. Mari saudara yang terkasih, kita belajar. Dan biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, senantiasa menjadi milik saudara semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami belajar firman Tuhan tentang kehidupan Yusuf. Tuhan mengajarkan kami bagaimana menjadi seorang yang berhasil. Dari kehidupan Yusuf, kami belajar bagaimana kami siap dan setia dalam proses yang Allah percayakan bagi kami. Kami kerjakan. Bahwa Tuhan juga menyertai kehidupan Yusuf. Bahwa Tuhan juga membuat kami bisa dipercaya dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami mau belajar rendah hati Tuhan. Yang akan membuat Yusuf berhasil. Dan biarlah kami juga dapat mengerjakan hal yang sama. Dan kami akan menjadi Yusuf-Yusuf ke depannya yang mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Sekalipun kami berada di negara orang asing, sekalipun kami berada di perantauan, tapi kami yakin penyertaan Tuhan senantiasa ada di kami. Terima kasih Tuhan.